kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatidz wa asatidzah yang kami hormati dan kami muliakan, para bapak, para ibu, adik-adik, jamaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam kondisi sehat afiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam mari kita aturkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Allah Ta'ala fi kitabihil karim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون, dan orang-orang yang mendahului, orang-orang yang dahulu, al-awwaluna, yang awal-awal, yang pertama-pertama, minal muhajirina, dari kalangan kaum muhajirin, para sahabat yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, wal ansori, dan golongan kaum Ansor, penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina, dan orang-orang ittaba'u, yang mengikuti siapa alladzina, hum pada alladzina al-awwalun, as-sabiqun al-awwalun bi ihsanin, dengan kebaikan, radhiya, meridai siapa Allah anhum, dari as-sabiqun al-awwalun, waradu, dan ridha siapa as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang awal-awal masuk Islam, anhu, dari Allah Subhanahu wa taala, wa a'adda, dan menyiapkan siapa Allah, lahum, untuk as-sabiqun al-awwalun, jannatin, pada surga-surga, tajri, yang mengalir, tahtaha, di bawahnya, jannat, apa, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, dalam keadaan kekal, fiha, di dalam jannat, abadan, selama-lamanya. Dalika, adapun yang demikian itu al-fawzu, suatu keberuntungan, suatu kesuksesan, suatu kemenangan, al-azimu, yang agung. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surah At-Taubah ayat ke-100 mencantumkan orang-orang yang pertama kali, yang paling awal masuk ke dalam agama yang diridhai oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam yang penuh keridhaan. Dari kalangan kaum muhajirin, orang-orang yang mengikuti hijrah dengan Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Madinah, yang mengorbankan berbagai macam pengorbanan. Ada yang punya banyak harta karena harus hijrah, meninggalkan kota Mekah, maka ternyata
mati semua. Ojan. Ya. Wal muhajirina, dan orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, yang mana mereka sahabat-sahabat yang mulia yang rela berkorban apa yang dimilikinya, yang punya harta, punya pabrik ditinggalkan, punya rumah mewah ditinggalkan, bahkan harta yang sempat dibawa ketika mau keluar dari Mekah sempat dihalangi oleh orang kafir Quraisy, dirampas. Akhirnya terpaksa keluar dari Mekah dengan tanpa membawa harta. Mereka pun ada yang fisiknya kurang kuat di perjalanan sampai mengorbankan nyawanya, meninggal dunia di perjalanan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Luar biasa, kaum muhajirin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi. Begitu juga wal ansari, sahabat-sahabat kaum Ansar, penduduk asli Madinah, yang mana mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW, menyambut risalah ilahiyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan kelembutan hati. Mereka mengikuti agama yang dibawa oleh sang Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW, dan mereka pun luar biasa rela berkorban hartanya mengikuti anjuran Rasulullah SAW ketika Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin yang pada umumnya tidak membawa harta, dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dan kaum Ansor menyambut dengan gembira, bahkan rela membagi separuh hartanya untuk diberikan kepada saudaranya yang baru datang dari Mekah, dalam rangka membuktikan kecintaan kepada saudaranya sesama muslim, seiman seakidah, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Kaum muhajirin dan kaum ansor ternyata mereka diistilahkan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Kalau Allah sudah ridho kepada mereka, maka luar biasa, ini adalah anugerah yang paling agung. Allah ridho, ya. Orang yang diberi harta belum tentu diridhoi oleh Allah. Justru itu hanya pancaran kasih sayang Allah yang sifat Ar-Rahman. Maka tidak mustahil ada orang yang masih kafir, masih non muslim, tapi diberi kelimpangan harta, keluasan rizki, hartanya melimpah. Tidak mustahil, karena Allah punya sifat Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang luas. Tidak hanya orang yang beriman, orang yang kafir pun dapat kasih sayang Allah. Bahkan tidak hanya orang yang taat, orang maksiat pun dapat kasih sayang Allah berupa harta, berupa duniawi. Tapi mereka belum tentu diridhoi oleh Allah. Di dunianya berkelimpangan harta, tapi itu tidak menandakan kalau Allah ridha pada mereka. Tapi para sahabat, kaum muhajirin dan kaum ansar sudah nyata-nyata diridhoi oleh Allah. Waradu anhu, dan sudah pasti mereka pun ridho kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya, sebagai sesembahan yang hak. La ilaha illallah, tidak ada
sesembahan yang berhak disembah di dalam wujudnya dengan hak, dengan kebenaran, illallah, kecuali Allah. Mereka hanya ridho Allah sebagai Tuhannya. Allah ridho, mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adalahum jannat, dan Allah menyiapkan untuk mereka pastinya surga-surga yang mana di bawahnya mengalir berbagai macam sungai-sungai. Ada sungai madu mengalir, ada sungai susu mengalir, ada sungai khamr mengalir, ya, ada sungai khamr. Karena salah satu alasan kenapa khamr dilarang di dunia, karena ini adalah salah satu minuman di surga, supaya penghuni surga ketika diizinkan masuk surga dengan rahmat Allah bisa menikmati sungai khamr, ya, khitamuhu misk, ya, khamr di botol yang tutupnya masih tersegel dengan aroma misik yang sangat harum, luar biasa. Ini adalah balasan untuk mereka, para sahabat al-muhajirin dan kaum ansar. Makanya di sini kita perlu faham bahwa para sahabat Rasulullah SAW ini diridhoi oleh Allah. Di samping mereka juga ridho pada Allah. Bahkan 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, ada 10 sahabat, dan ternyata hadisnya sangat banyak. Sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga tidak hanya 10, tapi kebetulan dalam riwayat yang urut 10 sahabat yang mulia, urutan ini yang paling utama. Tapi di dalam kesempatan yang lain Rasulullah juga menanggung 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan ternyata 10 orang ini selain 10 sahabat yang pertama yang awal-awal masuk surga. Dan seringkali, dalam artian banyak sekali para sahabat yang dijamin masuk surga. Oleh karena itu, jangan sampai ada salah satu sahabat yang kita caci atau kita maki, ya. Ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Rasulullah SAW bersabda, sahabatku ibaratkan bintang. Salah satu dari sahabat Rasulullah seperti salah satu bintang di langit. Dengan siapapun dari sahabatku kalian mengambil petunjuk, ya, sahabatku banyak. Kalau kalian mengambil salah satu dari sahabatku, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Apalagi sahabat-sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan kelompok yang membenci sahabat. Ya, kalau ada kelompok sampai membenci sahabat, apalagi sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu taala. Kemarin di majelis ta'lim minggu yang lalu kita terangkan bagaimana keistimewaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jangankan mencaci, tidak mengakui kalau Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat, ini hukumnya sudah kafir. Kenapa? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, siapakah sahabat Rasulullah saat itu ketika berada di Jabal Thur, di Gunung Thur, berada di guanya Ghar Thur, gua Thur, hanya 2 orang. Rasulullah salah satunya adalah sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi titel sahabat
untuk Abu Bakar As-Siddiq diabadikan dalam Al-Quran. Dalam artian, kalau ada yang tidak mengakui Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Rasulullah, hukumnya kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari salah satu ayat dari Al-Quran. Hukum mengingkari salah satu ayat dari Al-Quran sama halnya mengingkari Al-Quran secara keseluruhan. Wal'ayadu billahi tabaraka wa ta'ala. Maka kalau ada kelompok yang mencaci maki sahabat, bahkan ada yang menghukumi istri Rasulullah, ya, dibilangi ahli neraka. Nah, ini faham menyimpang. Ada juga faham yang mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka. Ini juga faham yang menyimpang. Faham-faham yang perlu diluruskan. Mudah-mudahan anak keturunan kita selamat dari faham-faham yang menyimpang tersebut. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti para ulama yang ilmunya, sanad keilmuannya sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ayat ini disebutkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dalam surah At-Taubah ayat ke-100 disebutkan kaum muhajirin dan kaum ansar. Di sini bisa diambil suatu hukum bolehnya kita memberi nama suatu perkumpulan, memberi nama suatu organisasi, memberi nama suatu ormas dan semisalnya. Boleh. Ya, makanya di sini disebutkan kaum muhajirin dan kaum ansor. Ini ormas, ya. Jadi boleh kita ngumpulkan para pemuda. Ya, misalkan muda-muda ini ya, muda-mudi ngumpulkan perkumpulan Ijo Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. Nah, ini ya. Ya, bagus ya, daripada yang lebay-lebay itu ya, kumpulan andilau antara dilema dan galau. Wah, ini tidak bagus, tidak kokoh ya. Tunjukkan kekuatan pemuda muslim muslimah ya. Jadi ngadakan perkumpulan ya, diberi suatu nama ya. Bahkan keluarga arisan ya, diberi perkumpulan ya, mungkin arisan al-barokah misalkan ya. Tujuannya apa? Supaya perkumpulan keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Intinya bikin perkumpulan, bikin organisasi, bikin ya ormas, ya, bikin kelompok, bikin aliran, kemudian diberi nama, boleh. Ya. Yang penting fahamnya tidak menyimpang. Dan apabila kita berada di salah satu kelompok, di salah satu ormas, di salah satu lembaga, di salah satu ya kelompok-kelompok jamaah minal muslimin, yang dilarang lagi adalah kita dilarang merasa lebih baik. Kalau kita berada di kelompok, kita dilarang merasa kelompok kita yang paling baik, yang lain tidak baik. Kita berada di ormas yang paling benar, yang lain salah. Ini yang tidak boleh. Ya, kita tidak boleh mencaci maki kelompok per kelompok. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Min ba'di a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, la yaskhar, jangan meremehkan siapa qaumun, suatu kelompok, min qaumin, dari kelompok yang lain.
Kalau kita berada di salah satu kelompok, kita dilarang merasa kelompok kita paling benar, kemudian meremehkan, menyalahkan kelompok lain. Baik laki-laki dan perempuan. Bahkan dikatakan, ya, kaum min asa ayyakunu khairan minhum. Siapa tahu kelompok kaum yang diolok-olok, yang diremehkan, yang dikucilkan, yang dibuli, ternyata kenyataannya di sisi Allah lebih baik daripada sekelompok yang mengolok-olok, ya. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Begitu juga bagi kelompok kaum wanita, ya, barangkali kalau kelompok para lelaki ini sangat umum, sangat banyak. Barangkali ada juga kelompok kaum wanita, semacam kalau di masyarakat kelompok dharma wanita, ya, kelompok arisan juga, ya, arisan Tupperware, arisan panci, ya, ini ya, macam-macam. Nah, ini ya, bikin kelompok enggak apa-apa. Nah, yang penting, ya, ketika berada di kelompok, sekelompok kaum wanita jangan mengolok-olok, jangan meremehkan, jangan memarginalkan, jangan mengucilkan, jangan membuli kelompok wanita yang lain. Karena boleh jadi sekelompok kaum wanita yang diolok-olok, yang diremehkan, yang dipandang sebelah mata, ternyata di sisi Allah dia lebih benar, lebih mulia, lebih baik daripada sekelompok kaum wanita yang mengolok-olok. Jadi kalau berada di suatu kelompok, dilarang merasa lebih baik dari kelompok yang lain, ya. Wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khair minhun wala talmizu anfusakum. Dan jangan mencaci maki diri-diri kalian. Ingat kata-katanya, wala talmizu, dan jangan mencaci maki siapa kalian, anfusakum, pada diri-diri kalian. Ini kalau arti redaksi kitabnya, redaksi ayat Al-Qur'annya, ini prakteknya kita mencaci diri kita sendiri. Dan ini sangat jarang. Ternyata yang dimaksud tidak demikian. Tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya bukan mencaci diri sendiri, tapi jangan mencaci saudara kalian. Dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim. Orang muslim satu adalah saudara bagi saudara muslim yang lain. Al-muslim al-muslim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma. Orang muslim satu dengan muslim yang lain ini ibaratkan satu tubuh, ya. Apabila salah satu dari anggota tubuh ada yang sakit, ya, misalkan giginya sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan efeknya. Dia panas dingin seperti demam dan tidak bisa tidur. Inilah persaudaraan kaum muslimin. Jadi maksudnya kita dilarang mencaci maki saudara kita dari ayat tadi, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian caci maki diri-diri kalian. Maksudnya jangan caci maki saudara kalian, karena orang muslim satu dengan muslim lain ibaratkan satu tubuh dalam satu jasad muslim, ya. Jadi kalau kita mencaci saudara kita, maka sama halnya kita mencaci maki diri kita sendiri. Jadi kalau ada saudara kita yang tersakiti, kita juga harus ikut merasakan rasa sakit yang dirasakan. Itulah hakikatnya persaudaraan orang Islam, ya. Jangan sampai mencaci,
yang berada di kelompok jangan sampai mencaci kelompok yang lain, dan setiap individu jangan sampai mencaci orang lain. Rasulullah SAW bersabda, bihasabi mri'in minasyarri ayyahkira akhahu muslim. Cukup orang tersebut masuk kategori muslim yang buruk dengan ia meremehkan satu saudaranya yang muslim. Jadi kalau kita muslim meremehkan saudari kita muslim satu orang saja, secara otomatis keislaman kita langsung buruk, nilainya langsung jatuh, keimanan kita langsung turun. Ini dengan kita meremehkan, mengolok-olok, mencaci maki, membuli satu saudara kita yang muslim, keislaman kita sudah memburuk, keimanan kita menurun. Bagaimana kalau yang kita caci maki, yang kita remehkan, yang kita jas, kita tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak didasari keilmuan, yang kita bully dan semisalnya, kalau jumlahnya tidak hanya satu, dua orang, makin buruk keislaman kita. Kalau yang kita caci maki tiga orang, makin buruk pula keislaman kita. Dan kalau yang kita caci maki di satu kelompok jumlahnya 10 orang bahkan lebih, maka makin buruk keislaman kita. Oleh karena itu, mari kita ikuti nasihat, warning, peringatan dari Rasulullah SAW, jangan mencaci maki sekalipun hanya satu orang. Jangan sibuk dengan aibnya orang lain, sibuklah dengan aib diri sendiri, karena itu bisa menimbulkan rasa hina kita di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita sadar diri, kita bisa kembali bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Dan kalau Allah menerima taubat kita, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan agama, urusan dunia, sampai urusan akhirat nanti. Dan yang sangat kita harapkan adalah ketika taubatan kita sungguh-sungguh di hadapan Allah, dan Allah sangat kasih sayang sama kita, kemudian Allah juga memandang dengan pandangan kasih dengan kita, harapan kita juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat kaum muhajirin dan kaum ansor. Mudah-mudahan keridhaan Allah yang diberikan kepada kaum muhajirin dan kaum ansor diberikan kepada kita semua yang hadir di Majlis Ta'lim Al-Firdaus, baik yang berada di dunia nyata maupun di dunia maya, dimanapun saudara-saudari kami berada. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.